Shalom, umat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kita semua boleh hadir di sini menyaksikan acara I Start With Jesus. Boleh sama-sama kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita hampiri Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita naikkan sembah kita buat Tuhan, Bapa kita yang setia. Terlebih dari segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Meskipun melewati badai, cobaan, pergumulan apapun saudara. Meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan, Yesus Bapa kita yang setia, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita datang hampiri Tuhan saudara. Siapkan hati kita, sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita panggil lagi Dia, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terlebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali kita katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia, Yesus Bapa yang setia. Terlebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, haleluya. Tiada yang lain sepertimu, Kau ku sembah, Kau ku Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami agungkan Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagi, mari tinggikan Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Selamat pagi, ketemu lagi kita di dalam program I Start with Jesus. Sebuah program di mana saudara sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, di pagi hari tentunya firman Tuhan akan menguatkan Anda, membawa Anda di dalam pengenalan akan Tuhan, membawa Anda kepada kehidupan yang berkualitas, dan setiap aktivitas keputusan Anda tentunya ada di dalam bimbingan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami, diizinkan Tuhan boleh menikmati kembali hari yang baru. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas ataupun melakukan kegiatan di sepanjang hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu berlimpah. Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Berbicaralah bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Dan iblis setan tidak bisa mencuri benih firman. Setiap anak Tuhan baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, di dalam kota, di luar kota, di kendaraan, atau di rumah, di mana saja mereka berada, mereka semua dilawat oleh keajaiban Tuhan melalui firman Tuhan ini. Di dalam satu nama hidup, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara, judul hari ini adalah berbicara mengenai mengenal Allah. Banyak orang Kristen, tentunya dia Kristen, tapi seringkali saya jumpai mereka kalau dibilang tentang mengenal Tuhan, mereka bingung Tuhan itu seperti apa. Kalau saya bertanya kepada sekelompok orang, apa hal terbesar di dalam kehidupan mereka, saya mungkin akan mendapatkan sebanyak jawaban yang berbeda sesuai dengan jumlah orang-orang yang saya tanyai. Nah, tentu saja banyak hal yang berkontribusi pada kehidupan yang penuh dan kehidupan yang berbahagia. Tetapi saya berharap semua orang percaya itu akan setuju bahwa mengenal Allah itu adalah hal yang paling besar dan paling penting di atas segala sesuatunya. Tanpa itu, segala sesuatu yang lain, tanpa pengenalan akan Allah itu, segala sesuatu yang lain itu justru akan kehilangan maknanya. Rasul Paulus itu mengungkapkannya seperti yang tertulis di dalam Filipi pada pasal 3, pada ayat yang ke-8, dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, coba pikirkan ini nih ya. Paulus berkata seperti itu. Paulus itu bukanlah seorang yang gagal dalam hidupnya. Paulus itu bukan seseorang yang sudah nggak punya harapan lagi, yang sudah nggak ada kerjaan lagi dan nggak tahu dia harus pergi kemana. Paulus juga, dia bukan seorang yang baru saja meninggalkan kehidupan yang penuh kegagalan, lantas dia menganggapnya kehidupan yang gagal itu sebagai sampah. Oke, saudara harus ingat ini bahwa Paulus adalah salah satu orang yang paling terpelajar dan berprestasi pada zamannya dia. Dia termasuk dalam kelas religius yang paling elit. Banyak orang mengenal Paulus, dan banyak orang ingin menjadi seperti Paulus. Namun, Paulus tidak hanya berbicara tentang kehidupannya sebelum lahir baru. Dia tidak berbicara tentang kehidupannya sebelum lahir baru. Ketika dia menuliskan kata-kata di dalam firman Tuhan ini, Paulus itu, sudah menjadi orang percaya selama puluhan tahun. Paulus telah mengelilingi dunia. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa.
Sesuatu yang hanya sedikit orang pernah alami atau pernah jalani di dalam kehidupan mereka. Namun di sini Paulus itu masih terus dia mencari untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Wow, ini orang yang luar biasa di dalam pelayanan. Waktu pelayanan yang begitu panjang. Tapi orang ini masih berkata dia masih mau mencari pengenalan akan Tuhan. Filipi 3 ayat 10 dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Saudara, Paulus sedang mengatakan bahwa semua pencapaian terbesar di dalam hidup ini ketika dibandingkan dengan mengenal Tuhan, itu ternyata menjadi tidak lebih dari sekedar sampah saja. Paulus mengakui bahwa dia belum tiba di tujuan itu. Tetapi Paulus sedang dalam perjalanan dan terus mengejar pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam lagi. Dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14-nya dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa maknanya, saudara? Ketika seseorang yang telah menulis setengah bagian perjanjian baru, ternyata dia masih mengejar pengenalan akan Allah puluhan tahun setelah pertobatannya, jelaslah bahwa ada kedalaman dalam mengenal Allah yang jauh lebih dalam daripada sekedar menerima keselamatan. Paulus berbicara tentang hal ini dalam Efesus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19, di mana dia berdoa agar jemaat di Efesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya akan kasih Kristus itu. Dalam Efesus 3 ayat 19, Paulus juga mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dia berkata bahwa dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, sekilas ayat ini tampak membingungkan. Bagaimana kita bisa mengenal sesuatu yang melampaui pengetahuan? Paulus berbicara tentang mengalami kasih Allah dengan cara yang jauh lebih besar daripada sekedar sekolah kita, pemahaman intelektual kita. Dan saudara perhatikan baik di sini bahwa ketika kita mengalami kasih Allah dengan cara ini, maka kita akan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan akan Allah. Saudara, amazing kan? Betapa luar biasanya pernyataan ini. Nah, cukup dengan melihat kurangnya kepenuhan Allah dalam hidup kita, maka kita bisa menyadari bahwa sebenarnya kita ini belum benar-benar mengenal kasih-Nya Tuhan seperti yang tadi Paulus gambarkan. Nah, seandainya jika kita benar-benar mengenalnya, mengenal kebenaran itu, maka kita akan dipenuhi dengan seluruh kepenuhannya Tuhan. Dengan kata lain, ada dimensi dalam mengenal Allah yang masih banyak belum dialami oleh orang-orang Kristen kebanyakan di dunia ini. Nah, lantas bagaimana sebenarnya kita bisa sampai ke level atau ke dimensi tersebut? Ya tentunya pertama-tama kita harus menyadari bahwa mengenal Tuhan itu lebih dari sekedar menjadi seorang Kristen. Banyak orang telah menerima keselamatan, mereka terima Injil, mereka ditobatkan, ya kan? Mereka lahir baru, ya kan? Dan mereka dibaptis. Dan jika saja mereka meninggal hari ini, ya tentu mereka akan langsung masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi jujur ya, mereka itu tidak benar-benar mengenal Tuhan secara benar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. Dia adalah kasih.
Tuhan mengasihi kita itu bukan karena mereka pantas dikasihi. Lantas selanjutnya, orang-orang tadi itu mereka berpikir bahwa mereka harus mendapatkan kasih dan perkenanan Tuhan dulu. Sehingga mereka hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidup mereka. Dan mereka kesulitan atau tidak mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selanjutnya mereka juga tidak mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang gak mengenal Tuhan ini, mereka melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang keras, gitu kan? Tuhan yang kejam gitu, kalau salah kita dapat pentungan, dapat hukuman. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan adalah sumber dari semua masalah, semua penderitaan yang mereka alami. Mereka mengira Tuhan menggunakan kesulitan sebagai alat untuk mengajar mereka atau mengubah perilaku mereka. Padahal jelas-jelas di sini dikatakan firman Tuhan dengan jelas menunjukkan sebaliknya. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai atau mengalami masalah dalam hidupnya, janganlah dia berkata begini, pencobaan ini atau masalah ini datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Tuhan sendiri tidak mencobai manusia atau mencobai siapapun. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka yang tidak mengenal Allah sebagai penyembuh. Mereka nggak mengenal Tuhan sebagai penyembuh. Mereka nggak mengenal Tuhan sebagai penyedia, provider, atau dalam cara-cara lain di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada mereka. Seringkali mereka miss akan hal ini. Nah, sungguh ya, umat Allah dikatakan begini, binasa. Dikatakan sungguh umat Allah itu akan binasa. Kenapa? Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. My people perish, dibilang gitu. Hosea 4 ayat 6 telah mengatakan akan firman Tuhan itu. Nah, sebagian besar kesalahan ini kenapa terjadi sebenarnya? Kenapa jemaat banyak yang nggak mengenal Tuhan? Kesalahan ini, saudara, terbesar itu ada pada gereja. Sebenarnya ada pada gereja. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagian besar gereja hanya mengajarkan bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari neraka. Ya, itu benar. Itu nggak ada yang salah. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi, jika keselamatan hanya sebatas itu saja, dan itu sudah lebih dari cukup, saya akan tetap mengajarkan pesan itu. Jika saja memang hanya itu saja yang diajarkan oleh Alkitab bahwa orang Kristen mati masuk surga, hanya itu aja. Masalahnya, firman Tuhan mengajarkan kita lebih dari hal itu, saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini secara spesifik mengatakan bahwa tujuan keselamatan adalah untuk memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini kita kadang-kadang nggak ngerti, kita pikir hidup kekal ya udah mati masuk surga. Nah, saudara lihat, Yesus sendiri mendefinisikan hidup kekal itu di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus, itu adalah hidup yang kekal yang menjadi tujuan daripada Tuhan datang ke dalam dunia ini. Itu bukan sesuatu yang dimulai, mengenal Tuhan itu bukanlah sesuatu yang dimulai ketika kita nanti mati masuk surga. Kita bisa memiliki kehidupan kekal atau pengenalan akan Allah itu bukan nanti di surga, tapi sekarang ini juga di dunia ini. Anda bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 36. Kata mengenal dalam Alkitab itu sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara seorang suami dengan istri yang menghasilkan keturunan. Anda bisa lihat contohnya di dalam Kejadian 4 ayat 1 pada waktu Adam dan Hawa yaitu bersetubuh menghasilkan untuk mendapatkan keturunan. Kata ini berbicara tentang intim atau keintiman.
Jadi saudara, mengenal Allah itu berarti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Menerima keselamatan tetapi hidup tanpa mengalami keintiman dengan Tuhan ya sama saja berarti kita kehilangan bagian terpenting dari keselamatan yang Yesus berikan. Bayangkan seperti ini. Kalau laki-laki dengan perempuan menikah, dia sepakat menikah, tinggal serumah bersama, tapi nggak pernah tidur bareng, nggak pernah intim, gitu loh. Jadi apa? Ngapain? Gitu kan? Esensinya pernikahan itu jadi nggak dapat keintiman itu nggak dapat ketika dua orang laki perempuan bersama tapi nggak tidur bareng, nggak bersama-sama, nggak bersatu ya nggak terjadi apa-apa. Itu sia-sia namanya. Jika seseorang hanya menerima pengampunan tetapi tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya maka menurut Yohanes 3:16 ia kehilangan tujuan utama daripada keselamatan itu sendiri. Nah, banyak orang percaya bahwa mereka itu perlu diselamatkan. Karena itu satu-satunya pesan yang telah mereka dengar. Jadi mereka diselamatkan, tetapi kemudian mereka terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah mengalami keintiman dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak pernah mengalami keintiman? Mereka percaya mereka diselamatkan, ya. Mereka cuma hidupnya seperti ini ya, yaitu menunggu surga, ya. Mereka cuma menunggu surga, tetapi berjuang dalam kehidupan mereka di dunia ini. Mengenal Allah dengan cara yang kita bicarakan ini, bahkan tidak pernah ada di dalam pikiran kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Jawabannya adalah mereka tidak mengejar itu. Dan mereka juga tidak mengalami pengalaman itu. Makanya pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita memulai perjalanan untuk mengejar keintiman dengan Tuhan? Kita dapat memulainya, yaitu dengan cara meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Rasul Petrus berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 bahwa melalui pengenalan akan Allah, kita menerima segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dan kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Dan dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, mengenal firman Tuhan adalah mengenal Allah. Dan itu adalah awal dari perjalanan kita di dalam mengalami keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa saudara, Anda memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam keintiman. Bukan sekedar Anda selamat, tapi intim dengan Tuhan. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Mari angkat rotinya. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini. Dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati oleh korban darah Kristus. Menang atas setan-setan. Menang atas roh jahat. Menginjak ular kala jengking. Kami punya iman. Mulut kami diberkati. Setiap doa kami diberkati pasti berhasil. Apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara, di tangan saya ada minyak urapan, Anda juga ada minyak urapan di tempat Anda masing-masing. Mari angkat minyaknya, ikuti doa saya, lepaskan kata-kata berkat ini, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus.
Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan Anda boleh berdoa buat pasangan Anda, keturunan Anda, proyek Anda, pabrik Anda, usaha Anda. Percaya, lepaskan kata-kata berkat. Dan terjadilah seperti yang telah Anda percaya di dalam Kristus. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan menikmati buahnya. Akan terjadi atas hidup Anda pada waktu Anda memperkatakan. Di layar monitor Anda ada kata-kata berkat yang akan terjadi pada waktu kita melepaskannya. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa kita, doa yang dipercayai, doa yang pasti berkuasa, doa yang pasti berhasil. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Mari siapkan, saudara, hatimu dan terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, pasanganmu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, keturunanmu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga surga yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat diberkati Tuhan, selamat menikmati hari yang maju, hari yang luar biasa, dan sampai jumpa, yaitu dalam program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilan